Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Metodologis, kenalin saya Ayu Wulandari dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Di video kali ini kita akan bahas satu topik penting dalam mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu dua pendekatan dalam memahami ajaran Islam, pendekatan historis dan pendekatan normatif. Sobat Metodologis, sebelum kita membedakan antara keduanya, kita perlu memahami dulu konteks dasarnya. Dalam metodologi studi Islam, para cendekiawan muslim memiliki dua pandangan dalam memahami ajaran agama. Pendekatan normatif melihat Islam sebagai ajaran ilahi yang bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bersifat absolut, tetap, dan menjadi pedoman hidup sepanjang masa. Pendekatan ini fokus pada kebenaran teologis dan juga nilai-nilai ilahiyah yang tidak berubah oleh tempat dan waktu. Sementara itu, pendekatan historis memandang Islam sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan realitas sejarah dan budaya. Pendekatan ini mengajak kita untuk memahami kapan, di mana, dan mengapa suatu ayat itu muncul. Jadi sederhananya pendekatan normatif berbicara tentang apa yang seharusnya terjadi, sedangkan pendekatan historis berbicara tentang bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi. Kalau kita pakai pendekatan normatif, kita berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna dan akan relevan sepanjang masa. Misalnya menegakkan keadilan. Secara normatif hal itu wajib karena berangkat dari ajaran dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersifat universal. Namun jika kita melihat dari pendekatan historis, kita akan memahami dan menilai bahwa konsep keadilan Al-Quran pada saat itu juga lahir dari kondisi sosial masyarakat Arab pada zaman dahulu, di mana ketimpangan sosial dan tidak keadilan masih sangat kuat. Dengan mengetahui latar belakang ini, kita jadi memahami keadilan bukan hanya sebuah perintah moral, tetapi juga merupakan sebuah solusi sosial. Contoh lain, misalnya ayat-ayat jihad. Pendekatan normatif menekankan bahwa jihad adalah kewajiban membela kebenaran. Tetapi pendekatan historis juga menekankan bahwa jihad pada masa Nabi merupakan sebuah alasan karena ancaman dan juga kondisi sosial pada masyarakat Arab pada saat itu. Jadi dengan mengetahui latar belakangnya, memahami konteksnya, jihad bukan hanya sebuah perang fisik, tetapi perjuangan moral dan juga spiritual. Nah, disinilah pentingnya dua pendekatan ini berjalan berdampingan. Sementara pendekatan historis memberikan makna mendalam agar ajaran tersebut tetap relevan dalam kehidupan saat ini. Kedua pendekatan ini tidak boleh dipisahkan karena beliau mengenalkan paradigma integratif interkonektif. Artinya, teks dan konteks harus berdialog. Wahyu menjadi sumber ajaran Islam. Namun, realitas sosial juga perlu diperhatikan agar ajaran tetap relevan pada zaman sekarang. Dengan begitu, studi Islam tidak kaku, melainkan adaptif dan solutif menjawab permasalahan tantangan zaman. Jadi, sobat metodologis, dalam memahami ajaran Islam tidak bisa setengah-setengah, melainkan dengan pendekatan normatif untuk menjaga kemurnian ajaran dan pendekatan historis agar tetap relevan dan juga menjawab tantangan zaman. Ketika keduanya disatukan, lahirlah ajaran Islam yang humanis, rasional, dan aplikatif, yang pastinya sesuai dengan semangat metodologi studi Islam. Saya Ayu Wulandari, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.